Alhamdulillah, puji syukur mari kita persembahkan pada Tuhan Yang Maha Kuasa, yang mana atas izin dan rahmatnya sehingga pagi menjelang siang ini kita bisa hadir di ruangan ini dalam rangka kita mengikuti presentasi RHK atau penilaian kinerja. Semangat pagi Bapak Ibu. Pagi semangat, oke? Semangat pagi. Pagi semangat. Oke, terima kasih Bapak Ibu guru yang saya hormati dan kami muliakan bersama Korwil Pendidikan Kecamatan Teringgis sekaligus pengawas gugus 1 Bapak Ahmadiyani SPD SAP MM yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu guru SD Negeri Oma Beringin. Alhamdulillah Rabbil Alamin, puji syukur tiada henti-hentinya kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai dengan detik ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Pengawas, kepada Bapak Ibu guru yang sudah berkenan hadir di ruangan ini guna mengikuti kegiatan observasi praktik kinerja kepala sekolah tahun 2026. Nah Bapak Ibu, pada tahun 2026 ini dari 8 indikator pilihan untuk praktik kinerja kepala sekolah, saya atas persetujuan pengawas tentunya memilih fokus pada indikator pilihan yaitu siklus peningkatan kualitas pembelajaran. Kami memilih siklus peningkatan kualitas praktik pembelajaran ini Pak Korwil karena kami menyadari sepenuhnya bahwa peningkatan kualitas murid itu berawal dari bagaimana anak-anak ini berinteraksi di kelas. Bagaimana proses pembelajaran yang terjadi di dalam kelas. Nah di samping itu dari hasil rapor pendidikan kami tahun kemarin Pak Korwil, pada dimensi D, dimensi ide-ide menggambarkan, mencerminkan tentang mutu dan relevansi hasil pembelajaran yang walaupun sekolah kami itu sudah berada pada kategori baik, yakni berada pada skor 72%, tetapi kami merasa bahwa hal ini masih perlu untuk terus kami tingkatkan lagi, untuk terus kami kuatkan lagi. Dan dari hasil analisis rapor pendidikan juga menunjukkan bahwa proses pembelajaran yang terjadi di dalam kelas itu masih bersifat teacher center. Artinya di sini guru masih dominan, Pak. Masih dominan dalam menyampaikan materi pembelajaran. Jadi anak-anak kita masih kurang diberikan ruang untuk bereksplorasi melalui eksperimen-eksperimen sederhana, masih kurang diberikan ruang dan waktu untuk berdiskusi, untuk mempresentasikan hasil diskusinya, dan untuk melaksanakan pembelajaran-pembelajaran yang aktif menggunakan mode pembelajaran problem based learning ataupun project based learning, sehingga implementasi pembelajaran mendalam di sekolah kami ini belum begitu maksimal. Adapun target perilaku yang kami pilih dari indikator siklus peningkatan praktek pembelajaran ini yang pertama, kepala sekolah memandu diskusi persiapan observasi kinerja guru secara terbuka, realistis dan relevan dengan peningkatan kinerja. Yang kedua, kepala sekolah melaksanakan observasi kinerja guru secara efektif dengan menetapkan rating berdasarkan bukti perilaku. Yang ketiga, kepala sekolah memandu diskusi dan refleksi tindak lanjut secara terbuka dan realistis dengan peningkatan kinerja. Nah harapan saya Pak Korwil, Pak Pengawas, saya nantinya akan mendapatkan umpan balik dari Bapak sebagai observer saya, sebagai pengamat dan akan menilai bagaimana kinerja saya, sehingga saya dapat mengetahui di mana sih titik kelemahan saya, di mana titik yang menjadi kekuatan saya yang akan saya gunakan nanti untuk menyusun program-program tindak lanjut, sehingga saya sebagai kepala sekolah itu dapat meningkat kompetensinya, dan hal ini tentunya sangat penting sekali demi peningkatan kualitas pendidikan di SD Negeri Oma Beringin secara keseluruhan.
indikator yang menjadi fokus peningkatan kinerja guru ini sudah kita laksanakan pada akhir bulan Januari kemarin, Pak. Dari diskusi tentang indikator praktek kinerja guru, kami menyepakati, guru dan kepala sekolah menyepakati ada 3 indikator yang kami pilih untuk peningkatan kinerja guru. Yang pertama ada instruksi pembelajaran, kemudian ada aktivitas interaktif, dan yang terakhir ada instruksi yang adaptif. Baik Bapak Ibu, sekarang kita akan lanjutkan dengan kita berdiskusi Bapak Ibu. Oke, mari kita diskusi persiapan observasi kinerja guru. Apa saja fokus perilaku mengajar di indikator praktek kinerja yang Bapak Ibu pilih? Oke, mungkin saya beri kesempatan kepada Pak Muhammad Marjan Saleh. Aplaus dong untuk Pak Marjan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk memaparkan target perilaku yang saya pilih. Jadi target perilaku, fokus perilaku yang saya pilih di sini adalah sebenarnya ada 3, cuman ada 1 yang akan diutarakan. Yaitu di sini pertama, guru memberikan penjelasan yang mudah sesuai dengan pemahaman awal peserta didik. Sebelum pembelajaran kita mulai itu kan saya harus melaksanakan asesmen diagnostik. Nah, jadi dari hasil asesmen diagnostik ini maka di situ saya akan memberikan sebuah penjelasan yang mudah dipahami sesuai dengan pemahaman awal peserta didik. Luar biasa pemaparannya terkait dengan target yang Bapak ambil yang kira-kira bisa untuk meningkatkan hasil belajar anak-anak di kelas. Nah, terkait dengan target yang Bapak sudah pilih ini, apa sih langkah-langkah yang sudah Bapak siapkan sehingga nantinya harapan Bapak target itu bisa tercapai? Apakah sudah disiapkan semuanya dari sekarang atau bagaimana Pak? Ya, jadi untuk mencapai target itu ada beberapa langkah-langkah yang saya siapkan. Yang pastinya adalah materinya, kemudian pengembangan materinya. Jadi tidak berfokus dari buku pelajaran yang ada yang disediakan di sekolah, tetapi sesuai dengan pembelajaran mendalam itu kita harus mempunyai referensi-referensi dari buku-buku yang lain. Kemudian membuat media-media ajar yang menarik minat belajar anak. Baik, Masya Allah, luar biasa sekali Pak Marjan. Dapat menarik kesimpulan nih Pak Marjannya, disertai dengan media-media yang konkret ataupun media-media yang bisa menggunakan digitalisasi ya untuk memudahkan Bapak untuk memberikan penjelasan kepada anak-anak sehingga anak-anak mudah memahaminya sesuai dengan pemahaman awal mereka. Begitu kira-kira Pak ya? Masya Allah. Media interaktif. Media interaktif luar biasa. Tepuk tangan untuk Pak Marjan dong sekali lagi. Masya Allah. Baik, selanjutnya guru memfasilitasi kegiatan pembelajaran yang beri peran pada semua peserta didik. Bu Enia Sika. Adapun fokus perilaku dari indikator praktek kinerja yang saya ambil di sini yang paling utama yaitu guru memfasilitasi kegiatan pembelajaran yang memberi peran pada semua peserta didik. Mengapa saya mengambil indikator ini? Karena menurut saya dengan memfasilitasi pembelajaran yang memberi peran kepada peserta didik, jadi setiap anak itu memiliki kesempatan terlibat aktif dalam pembelajaran. Hal ini sangat penting terutama untuk siswa atau murid yang cenderung pasif, sehingga mendorong mereka untuk berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Bagaimana strategi-strategi Ibu untuk memberikan peran kepada semua peserta didik? Apa yang akan Ibu lakukan di kelas nanti? Iya, upaya yang akan saya lakukan di sini otomatis yang pertama saya akan membuat media atau metode yang sesuai dengan apa yang akan saya sampaikan nanti ketika pembelajaran di kelas. Di sini saya memilih fokus perilaku mengajar
di indikator praktik kinerja, yaitu memfasilitasi terjadinya diskusi kelompok yang interaktif, kritis, dan inklusif. Saya mengambil ini karena melalui kegiatan diskusi, murid mampu berperan menghargai pendapat orang lain. Kemudian melalui diskusi juga, murid itu mampu mengembangkan kemampuan komunikasinya serta mengembangkan wawasannya dari berdiskusi bersama teman sejawatnya. Apa yang akan saya lakukan dalam melaksanakan proses diskusi yang interaktif ini? Yang pasti di sini yang pertama saya harus menentukan tujuan pembelajaran yang jelas, di mana apa yang akan dicapai dari diskusi, kemudian kompetensi apa yang perlu dikembangkan itu perlu diperhatikan juga dengan tujuan pembelajarannya. Kemudian materi diskusinya, topik diskusinya apa sudah ditentukan. Di sini saya juga mengambil studi kasus, di mana ada kasus yang harus mereka pecahkan di sana. Disitulah mereka akan mengobrol, berdiskusi, bertukar pikiran bersama teman sejawatnya sehingga dapatlah menumbuhkan menghargai perbedaan pendapat, kemudian menambah wawasan, kemudian komunikasinya lebih baik lagi. Pastinya di dalam proses pembelajaran itu akan muncul tantangan kita dalam kelas, Bu. Bisa jadi harapan kita terjadi proses diskusi, ternyata siswa kita jadi pasif, ya, kemudian tidak semangat, pokoknya tidak sesuai lah dengan target yang kita harapkan. Nah, apa kira-kira langkah yang akan Ibu tempuh ketika kelas Ibu ternyata muncul seperti itu dari perilaku siswanya? Apa yang akan Ibu lakukan kira-kira? Memang mungkin dari sebelum-sebelumnya memang ini tantangan yang di kenyataannya memang sering kita temukan di lapangan, bahwa di dalam diskusi itu biasanya memang terjadi ada satu yang aktif, kemudian teman yang lainnya pasif. Di sini saya mengantisipasi dengan berbagi peran sesuai dengan tugasnya masing-masing. Saya harap dengan kondisi seperti ini semua siswa bisa aktif berkolaborasi dengan teman sejawatnya. Luar biasa sekali, baik. Satu lagi barangkali. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Nah, di sini kenapa saya memilih siswa yang responsif? Karena saya melihat di lapangan, pada kenyataannya itu siswa itu terdiri dari berbagai macam karakter yang berbeda-beda. Ada yang pendiam, ada yang aktif, dan lain sebagainya. Jadi itulah saya memilih yang responsif. Nah, bagaimana caranya itu? Yaitu dengan cara saya melakukan asesmen diagnostik terlebih dahulu untuk bisa memilah mana siswa yang lebih cenderung ke auditori, mana yang visual, dan sebagainya. Itu, Bu. Bahwa Pak Abi ini akan melakukan diferensiasi, ya. Yeah. Sesuai dengan gaya belajar murid berarti, ya, Pak Abi, ya. Nah, apa yang sudah Pak Abi siapkan diferensiasinya? Apa yang sudah Pak Abi siapkan untuk proses pembelajaran nanti di kelas, Pak Abi? Nanti pada tahap praktek pembelajaran di kelas, nanti anak-anak ini dibagi sesuai dengan kemampuan mereka, kesukaan mereka, gaya belajarnya. Ya. Demikian Pak Korwil pemaparan saya. Terima kasih Bapak Ibu atas kerjasama dan perhatiannya. Akhir kata saya mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah yang telah mempresentasikan RHK, ya, yang dibuat berdasarkan rapot pendidikan. Yang pertama, Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih yang luar biasa, ya. Karena pertanyaan saya habis sudah, ya. Ada 3 indikator yang ingin saya tanyakan sebetulnya. Yang pertama, bagaimana kepala sekolah memberi kesempatan kepada guru, ya, untuk diskusi dalam rangka tindak lanjut kepala sekolah untuk meningkatkan kinerja guru dalam proses pembelajaran.
terhadap apa yang telah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah. Saya ingin mendapat respon dari Bapak Ibu dari masing-masing kita terhadap apa yang disampaikan pada saat ini. Artinya ketika Kepala Sekolah ingin meningkatkan peningkatan prestasi siswa atau kinerja guru, apa yang ada dirasakan terhadap apa yang diinginkan oleh Kepala Sekolah dan sekolah kita secara keseluruhan. Saya beri kesempatan 4 orang guru mungkin ya, untuk memberikan karena memang waktu Bapak Ibu. Untuk meningkatkan kinerja guru sangat diperlukan kerjasama dengan Ibu Kepala Sekolah. Tidak hanya tentang pembelajaran, semua hal yang berhubungan dengan pendidikan, dengan murid, dengan sekolah, kami selalu mengkomunikasikan kepada beliau. Karena untuk mencapai suatu keberhasilan di dalam suatu sekolah, semua elemen dalam pendidikan harus memiliki kerjasama, harus saling membantu, harus saling menghargai, dan bisa memberi masukan yang positif. Dan di sini saya melihat secara pribadi kita bisa saling bekerja sama, berkolaborasi, bukan hanya dengan Ibu Kepala Sekolah, juga dengan teman-teman lain, dan terutama juga dengan maksud saya dari wali murid. Atas waktu yang telah diberikan kepada saya untuk laporan saya tentang kerjasama kepala sekolah dengan saya banyak mendapat pengetahuan yang belum pernah saya dapat dari kepala sekolah sehingga meningkatkan kinerja saya sebagai guru. Adapun mengenai isi laporan saya mengenai kinerja saya di dalam pembelajaran, sebelum kami melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, kami selalu menyiapkan rencana pembelajaran yang selalu kami konsultasikan dengan Ibu Kepala Sekolah. Setelah itu, apabila Ibu Kepala Sekolah sudah menyetujui, baru kami akan lakukan sesuai dengan petunjuk beliau. Terkait dengan pertanyaan Bapak Korwil tadi yang menanyakan bukti fisik apa yang sudah dipersiapkan, salah satunya itu seperti RPM, rencana pelaksanaan pembelajaran, kemudian Ibu Kepala Sekolah juga benar-benar terjun ke lapangan, misalnya untuk observasi tidak hanya formalitas tetapi benar-benar terjun di kelas bersama guru rekan sejawat untuk mengobservasi bagaimana kegiatan guru mengajar di kelas. Di sana terlihat bahwa dengan terjun ke lapangan langsung itu membuktikan bahwa guru benar-benar harus menyesuaikan dan menyelaraskan apa yang sudah direncanakan untuk tujuan pembelajaran dapat tercapai pada peserta didik. Untuk kerjasama kami dengan kepala sekolah tidak hanya menilai tetapi juga membimbing kita dalam merancang instruksi yang sesuai dengan karakteristik siswa yang kami ajar. Kerjasama ini memastikan penyesuaian yang saya lakukan di kelas tetap berada pada koridor standar kurikulum merdeka yang sudah ditetapkan di sekolah ini. Baik, saya bisa jawab pertanyaan tadi. Seperti Pak Korwil minta, bukti fisik yang pernah kami lakukan yaitu sama seperti kelas 4 tadi, yaitu RPM menyusun rencana pembelajaran mendalam terlebih dahulu. Kemudian kerjasama kami di sini dengan kepala sekolah selain RPM, beliau juga memberikan banyak sekali masukan kepada terutama saya pribadi tentang metode-metode dan penggunaan sarana dan media pembelajaran. Jadi selama ini beliau terutama saya sering sharing kepada beliau apa sih yang cocok dengan metode apa yang cocok dengan pembelajaran yang seperti ini. Jadi banyak sekali portfolio yang beliau berikan kepada saya. Yang sebelumnya saya ini kurang dengan IT, tapi alhamdulillah dengan kolaborasi sama beliau banyak sekali yang saya tahu tentang IT dan cara menggunakan metode itu sendiri. Mungkin saya agak sedikit
diberikan kesempatan berekspresi istilahnya oleh kepala sekolah, sehingga kami di sini itu ada satu komunitas yang kita buat PKB yang kita laksanakan setiap hari Sabtu untuk meningkatkan, bukan untuk hanya meningkatkan kualitas kinerja guru, tetapi meningkatkan kualitas kompetensi guru dan meningkatkan kualitas peserta didik. Nah, kemudian selain itu kepala sekolah juga membuatkan kami membuatkan kami sebuah jadwal untuk peningkatan dalam penggunaan PID, sehingga kami setiap hari dan jadwal penggunaan PID-nya sudah ada. Kemudian program PKB juga kami sudah susun. Kemudian penggunaan PID kami juga sudah punya SOP dan sebagainya resmi. Itu adalah sebagai bukti basic bahwa kepala sekolah itu memberikan bimbingan kepada kami dalam peningkatan kompetensi guru. Ya, dari saya guru olahraga sangat berterima kasih kepada kepala sekolah dari selama beliau mendapat DS5 beringin, banyak ilmu dan yang diberikan kepada saya tentang masalah pembelajaran tentang RPM dan segala macam, dan selalu berkolaborasi dalam segala hal yang berkaitan di sekolah maupun dari segi peserta didik ataupun dalam pembelajaran. Jadi beliau mendukung penuh Bapak dan Ibu guru di SD 5 Beringin. Baik Bapak Ibu, luar biasa, terima kasih Bu ikut membantu saya sendiri dalam rangka menyimpulkan kegiatan dan penilaian kinerja kepala sekolah.